matinya. Ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cahaya bukan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Ubah sedih menjadi senyuman untuk padamu yang lebih cerah. Biarkan waktu mengajarkanmu wujudkan semua mimpimu. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Seperti camarku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan menjadi nyata dan bahagia selalu ada. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu Dana? Kebetulan nih kita bisa bertatap muka nih walaupun cuma lewat daring. Kira-kira Bu Yuli sibuk nggak nih? Alhamdulillah ini ada waktu senggang sekitar 15 menitan lah Bu Dana bisa. Alhamdulillah ya kalau gitu ya. Aku pengen nih ngobrol-ngobrol atau inilah curhat-curhat dikit lah sama Bu Yuli nih tentang keseharian aku menghadapi murid nih. Oke. Sebelumnya apa nih yang ingin Bu Dana dapat nih dari percakapan coaching kita hari ini nih? Aku pengen memecahkan masalah atau kan ini aku punya masalah dengan anak itu tentang fokus belajar anak sehingga hasil belajarnya itu nggak maksimal nih. Jadi aku tuh pengen curhat lah ke Bu Yuli itu tentang bagaimana cara untuk mengembalikan fokus anak agar hasil belajarnya itu sesuai dengan apa yang kita mau, Bu Yuli. Oke. Jadi permasalahannya di sini adalah fokus belajarnya anak-anak ya Bu ya. Nah, Ya, kalau betul dari sekali itu Bu pengamatannya Yuli. Bu Dana nih, kalau dari pengamatannya Bu Dana, selama Bu Dana ini melakukan kegiatan pembelajaran, itu sebenarnya murid-murid atau siswa ini suka kegiatan pembelajaran yang seperti apa sih Bu? Kalau yang aku apa sih istilahnya? Aku lihat itu anak-anak itu suka dengan pembelajaran yang berupa visual ya. Dia menggunakan alat peraga yang berupa ada suara, gambarnya itu yang menarik itu, Bu. Hmm, Oke, dan apakah itu sudah pernah Ibu lakukan di Tapi kelas? tapi pernah, Bu, tapi itu hanya beberapa waktu saja sih, tidak konsisten gitu, Bu. Oke. Dari sewaktu Bu Dana mempraktikkan itu tuh media pembelajaran yang audiovisual dan juga alat peraga itu, ada nggak Bu perbedaan signifikannya gitu? Perbedaannya seperti apa sih, terutama di fokusnya anak-anak nih? Perbedaannya itu
terlihat sih ketika saya menggunakan audio visual dengan atau apa, alat peraga itu, anak tuh bisa fokus, terus kemudian anak-anak tuh dapat memahami atau mencerna materi yang cuman kalau saya nggak pakai alat peraga atau saya hanya, menggunakan wawancara aja, itu anak-anak itu cepat bosan terus ribut gitu, Bu. Malah mereka malah cenderung ngobrol sama teman sebangkunya. Oke. Jadi kalau menurut, Bu Dana nih, sebenarnya level fokusnya anak-anak, di kelasnya Bu Dana itu kalau di rentang 1 sampai 10 tuh ada di level yang mana tuh? Atau ada di angka yang berapa tuh? Kalau untuk saat ini, sebelum aku menggunakan alat peraga atau audio visual itu, skala angkanya itu ada di 6 sih, 1 sampai 10 itu ada di 6 sih, Bu. Mhm. Terus, ada nggak keinginan dari Bu Dana gitu untuk mungkin menaikkan di level berapa seperti itu? Pengen sih, Bu, pengen naikin levelnya itu atau skala angkanya itu sih, Bu, agar hasil belajarnya itu sesuai Mmm, dengan apa yang kita harapkan. oke. Terus, kira-kira nih, ada nggak sih hal lain gitu selain yang tadi Ibu sebutkan, atau opsi lain selain apa, membuat media pembelajaran audiovisual ataupun alat peraga itu yang bisa tetap, membuat anak-anak di kelas itu fokus belajarnya gitu? Kali menggunakan ini, Bu, ya, media yang lain, Bu, ya, kayak word wall itu, kayak istilahnya itu kan banyak sih, Bu, di word wall itu, Bu, contoh-contoh pembelajarannya bisa dari box mungkin, Bu, terus ular tangga dari Canva. Hmm, ya, oke. Terus itu kemungkinan tuh tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi kayak pembelajaran yang media audio visual, kemudian alat peraga, dan juga seperti word wall gitu ya. Nah itu eh, kemungkinannya itu bisa nggak sih dilakukan sama Bu Dana gitu? Kalau menurut dari saya sendiri sumber daya alam dan sumber daya, manusia itu kemungkinan bisa sih, Bu, cuman saya bingungnya gini, Bu, bagaimana kan saya kan di SD tuh, Bu, bagaimana cara penerapannya yang baik gitu, Bu? Oke, kalau tadi nih Bu Dana kan ada tentang sumber daya alamnya nih ya. Kalau misalkan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolahnya Bu Dana gitu, terus juga melihat kebutuhan dari murid-muridnya gitu. Nah, menurut Bu Dana ada tidak sih yang bisa jadi opsi lain gitu untuk menghadirkan eh, fokus belajarnya anak-anak gitu? Kalau menurut Ibu sendiri, kan, biasanya sumber daya alam itu kan kayak tumbuhan itu bukan bisa sih, Bu. Cuman, bisa ada nggak sih, Bu, Mm-mm. selain itu atau alat peraga yang bisa kita buat sendiri gitu, Bu, untuk dapat menarik, hasil belajar anak itu, fokus belajar anak, ada nggak sih, Bu? Oke, kalau dari yang selama ini nih pernah dilakukan sama Bu Dana dengan memanfaatkan sumber daya alamnya nih atau lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar Iya, sekolahnya gitu. Itu apakah ada yang sudah pernah dilakukan? sudah, Bu, untuk materi, kebetulan tema satu itu tentang tumbuhanku atau, tumbuhan adalah sahabatku, itu aku menggunakan kayak bunga sepatu, Bu, sebagai, "Ini Nak, putik itu yang namanya putik ini, kelopak bunga ini, mahkota ini, terus kepala putik ini, tangkai ini," itu loh, Bu, untuk mengetahui bagian-bagian bunga. Mm-mm. Oke, terus ketika Ibu menerapkan pakai alat peraga atau sumber daya tadi itu ya, yang tumbuhan nyata ya, itu Iya. gimana nih dengan fokusnya anak-anak dan ketika misal Bu Dana itu melakukan refleksi atau menanyakan kembali nih di akhir pembelajaran, itu adakah
hasilnya yang berbeda atau sesuai nggak nih dengan apa yang Bu Dana harapkan gitu? Ada Bu, hasilnya berbeda dari saya menggunakan alat peraga itu kan saya 20 siswa tuh. 10 yang istilahnya bisa paham dengan materi saya, kemudian ada 8 yang itu yang masih istilahnya masih apa ya, belum ya paham sih Bu, cuman nggak sepenuhnya paham, terus hanya 2 saja sih Bu yang agak kurang paham. Oke, berarti yang fokus itu jadi bisa lebih banyak ya ketika menggunakan alat peraga tadi gitu ya. Iya, betul sekali Mm-mm. itu Bu. Oke, tadi dari apa namanya opsi-opsi atau hal-hal yang tadi sudah Ibu sebutkan seperti tadi menyiapkan media pembelajaran audiovisual, terus juga alat peraga yang bisa didapat dari lingkungan sekitar gitu, memanfaatkan lingkungan sekitar gitu. Yang mana nih yang menurut Bu Dana itu yang lebih dahulu bisa dilakukan gitu secepatnya untuk diterapkan di kelas? Kalau menurut aku sih penggunaan audiovisual ya Bu, karena itu kebetulan SDM-nya emang memadai. Oke, jadi dalam waktu dekat ini mau mencoba yang untuk audiovisual ya Bu Dana ya. Ya, Kira-kira kapan betul. tuh Bu tepatnya tuh Ibu mau menerapkan pembelajaran yang menggunakan audiovisual itu tadi? Mungkin besok Bu akan saya terapkan. Setelah Besok langsung ya setelah Bu Dana apa, ya. setelah coaching dari Ibu ini. Oke. Oke, terus aduh ini kita sudah hampir di penghujung waktu nih Bu Dana nih. Dari sesi coaching kita hari ini nih gimana perasaannya Bu Dana dan apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari coaching kita gitu? Perasaan saya yang saya dapatkan setelah saya coaching sama Bu Yuli ini, saya lega Bu ya. Kemudian saya merasa senang karena saya apa yang menjadi beban saya itu sudah saya tersalurkan, udah istilahnya udah saya bagi sama Bu Yuli. Oke, kalau gitu minggu depan nanti kita ketemu lagi ya Bu Dana ya cerita-cerita lagi gitu gimana nih hasilnya saya ingin dengar ceritanya lebih lanjut gitu. Siap Bu Yuli. Nanti kalau misalnya hasilnya sudah terlihat, saya akan hubungi Bu Yuli lagi. Dan Oke, saya ucapkan siap siap terima siap kasih ya Bu Bu Dana. Yuli untuk waktu coachingnya untuk mendengarkan keluh kesah Iya, saya. sama-sama Bu Dana. Iya, siap sama-sama Bu Dana pokoknya semangat terus. Siap Ibu. Ya udah Bu ya, gitu aja Bu ya. Ya, Mungkin lain iya. waktu nanti kita sambung lagi. Ya baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang temu. Waalaikumsalam Bu Dana. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat nih. Bu Dana lagi Tumben. ada iya Bu Dana lagi ada waktu luang nggak nih? Saya ada pengen Oh, cerita-cerita nih rindu mau di coaching dengan Bu Dana. oh, kebetulan ini saya lagi nggak ada jam juga. Kemudian saya waktu masih senggang nih. Gimana Bu Yuli? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi ini sebenarnya kayak permasalahan yang saya temukan nih di akhir-akhir ini, di minggu-minggu ini ya. Jadi eh, kelas yang saya ajar itu kan ada yang posisinya tuh dekat dengan kamar kecil tuh ya Bu, dekat dengan toilet. Nah, dan setiap waktu itu kan pasti ada aja kan siswa yang izin nih untuk ke toilet gitu. Dan kadang dari murid di dalam kelas sendiri, terus juga kadang dari murid-murid kelas lain gitu. Dan kadang kan yang kalau murid-murid kelas lain ini ketika lewat di samping kelas gitu, nah itu fokusnya anak-anak tuh jadi gampang kepengaruh gitu. Mereka lewat di samping koridor aja gitu langsung
nengok semua kayak pengen tahu semua gitu. Padahal ya sudah jelas gitu mereka tuh mau ke toilet gitu. Oke, sebelum itu sebenarnya apa sih tujuan Bu Yuli untuk mengadakan coaching ini? Oke, jadi kalau dari coaching ini dari percakapan kita nanti saya tuh harapannya itu bisa apa ya berbagi permasalahan terus juga besar harapannya saya bisa dapat solusi gitu jadi tercerahkan gitu kira-kira nih nanti apa yang bisa diterapin gitu buat supaya permasalahan itu nggak terus-menerus atau berkepanjangan gitu akhirnya. Oke, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa usaha Ibu sebelumnya untuk mengembalikan fokus anak-anak kembali Bu agar dia tidak melihat teman-temannya halu lalang itu Bu? Oke, jadi biasanya tuh saya coba ada selingan ice breaking gitu kan Bu, ketika apa namanya anak-anak mulai kelihatan nggak fokus nih gitu. Nah tapi namanya ice breaking kan hanya sesaat tuh. Ketika habis ice breaking itu oke mereka fokus lagi. Nah tapi nanti beberapa menit kemudian atau setengah jam kemudian gitu, ketika nanti ada yang lewat lagi gitu tuh suka apa namanya sama fokusnya nanti hilang lagi gitu Bu dan padahal itu di saat saya itu lagi mau menerangkan materi yang lagi penting-pentingnya nih malah mereka kayak eh, hampir sebagian itu nengok semua gitu ngelihat ke temennya yang lagi lewat itu mau ke toilet itu ke arah toilet seperti itu Bu Dana. Apakah ketika Ibu melakukan ice breaking itu spontan anak-anak langsung fokus lagi ke Ibu? Iya, iya, karena kan kadang kita kan kalau ice breaking itu sesuatu yang suka kadang tiba-tiba gitu ya, kadang kayak suara kita juga tiba-tiba jadi dari hening terus ada suara yang lantang gitu. Nah, jadi mereka balik lagi gitu fokusnya cari di mana nih sumber suara lantang itu gitu. Apakah ketika fokus itu hilang mereka ribut atau hanya menoleh saja Bu? Eh, Namanya itu menoleh kan ya Bu, menoleh. Tapi terus nanti lama-lama kayak akhirnya ngobrol sama teman sampingnya gitu karena tahu siapa yang lewat gitu. Oh, itu si A tuh dari kelas 7 nih gitu. Terus jadi malah kayak akhirnya ngobrol gitu kan sama teman-temannya gitu yang jadi nah selalu kayak gini nih gitu. Oke, selain ice breaking ada nggak Bu opsi-opsi lain yang Ibu terapin, yang sudah Ibu terapkan? Mm-mm. Sebenarnya itu saya sudah pernah ini ya Bu apa diskusi sama anak-anak gitu buat apa namanya memasang gorden jendela gitu kan Bu, tirainya gitu. Nah, cuman kadang itu anak-anak tuh ya ada aja gitu alasannya, Bu gelap loh Bu, dibuka aja, nggak kelihatan gitu. Jadi ya kadang kalau misal lagi apa namanya cuaca lagi mendung gitu ya, kalau hordennya ditutup kan makin gelap gitu. Jadi kadang ya masih suka dibuka juga untuk pencahayaan gitu Bu. Nah, ketika memasang hordeng itu eh, skala skala keributannya itu atau fokusnya itu di mana Bu antara 1 sampai 10 itu? Oke, ketika sudah dipasang horden itu, kalau tadinya itu mereka fokusnya itu ada di angka 6, itu sudah eh, bisa lah naik ke level di angka 7, Bu. 7 sampai dengan 8 lah, gitu. Cuman kadang kan kendala itu tadi ya, apa namanya, eh kalau lagi mendung gitu, karena juga apa namanya lampu di dalam kelas itu kayak nggak hidup gitu loh Bu. Apakah skala itu pengen Ibu naikkan? Oke kalau saya kan pengennya anak-anak itu bisa fokus di level 8 atau 9 ya Bu dari angka 6 tadi itu. Saya ya mungkin yang akan saya lakukan itu yang pertama memperkaya apa ya mencari lagi referensi-referensi
ice breaking yang lain gitu. Mungkin kalau yang itu-itu aja juga mereka kayak udah paham dan bosen gitu. Terus eh, saya juga mencobalah nanti untuk menghadirkan atau menerapkan pembelajaran dengan media yang mungkin lebih menarik gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak fokusnya nggak gampang pecah gitu. Karena sudah kita fasilitasi dengan media pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tetap fokus. Oke, berarti dari ketiga opsi yang Ibu lakukan itu mana yang akan Ibu terapkan terlebih dahulu di dalam waktu dekat ini? Apakah ice breaking atau memasang hordeng atau membuat media? Oke, kalau untuk horden itu kan alhamdulillahnya sudah terpasang nih, cuman kadang kan terkendala cuaca tadi ya Bu. Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat secepatnya ini sih yang untuk media pembelajaran ya Bu ya. Saya coba supaya memfasilitasi mereka dengan kegiatan yang bisa mengalihkan fokus atau mereka tuh tetap fokusnya ke pembelajaran itu gitu. Oke, kan tadi pengen masang hordeng kan Bu, tapi Mm-mm. ketika hujan itu anak-anak ribut buka Bu, gelap. Mm-mm, Ada nggak sih mm-mm, Bu opsi lain atau cara lain agar hordeng itu tetap ditutup tapi anak-anak tidak ribut, Bu, gelap gitu? mm-mm. Oke, mungkin saya coba ini ya tanya ke staf di sekolah itu, minta tolong apakah saluran atau aliran listriknya itu untuk ke saklar lampunya itu masih bisa aktif atau enggak. Kalau misalkan bisa aktif, itu minta tolong dipasangkan lampu yang mungkin agak terang gitu ya. Jadi ketika mendung pun nggak apa namanya kita nggak masalah gitu, tinggal ngidupin lampunya gitu. Ini tuh akan saya coba juga Bu, akan saya coba lakukan. Oke, kira-kira kapan itu Ibu akan melaksanakan 3 opsi tersebut, Bu? Oke, kalau untuk yang media pembelajaran, karena saya sudah ada beberapa referensi di laptop ya, tinggal digunakan gitu, tinggal di print. Jadi insya Allah besok Bu itu sudah bisa saya coba terapkan gitu. Untuk yang lainnya eh, menyusul juga, terutama yang untuk lampu, pemasangan lampu itu juga sih Bu, insya Allah besok dikoordinasikan gitu. Oke, ya mudah-mudahan dari ketiga opsi Ibu itu, Ibu mendapatkan hasil yang apa yang Ibu inginkan, Bu ya. Iya, amin. Terima kasih loh Bu Dana. Halo Bu Yuli. Ya, Ya mudah-mudahan dari ketiga opsi itu Ibu dapat mendapatkan hasil apa yang Ibu inginkan dari pembelajaran yang Ibu terapkan itu. Bisa iya, mengembalikan fokus siap, siap Bu anak-anak, Dana. Terima kemudian kasih hasil loh. belajar anak bisa sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Terus setelah kita Ya, coaching ini, gimana perasaan Ibu? hmm. Perasaannya lega deh setelah kita bercakap-cakap ini tadi ya. Tadi kayak solusi yang apa namanya udah dipasang horden tapi lampu tadi itu ya jadi tercerahkan nih. Oh iya ya, saya nggak bilang gitu dengan petugasnya gitu atau dengan Wakasar Prasnya nih ngecek lagi gitu kan yang sebenarnya itu bisa mendukung untuk kegiatan belajarnya anak-anak supaya lebih maksimal gitu. Saya merasa lega terus mendapatkan solusi yang langsung bisa diterapkan nih gitu. Jadi nggak menunggu lama lagi sehingga masalahnya itu nggak berlarut-larut gitu Bu Dana. Siap. Ya mudah-mudahan Ibu mendapatkan apa yang Ibu inginkan ya dari pembelajaran ini Bu ya. Iya, Saya amin. tunggu Bu untuk hasil berikutnya Bu. Oke. Iya sih ya Bu Dana, nanti saya cerita-cerita lagi kita ya coaching lagi ya Bu Dana. Makasih banyak loh Bu Siap Dana Ibu. waktunya. Iya Sudah sama-sama Bu Yuli. mengganggu nih. Tidak Oke, apa-apa, dengan senang hati membantu. siap. Oke, makasih Bu Dana. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila